Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bojongsari, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, Komite, Wali Siswa, dan juga anak-anak perwakilan dari kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan saya diseminasi tentang aset yang ada di sekolahan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan juga bahagia semuanya. Semangat pagi Bapak Ibu. Sebelum kami memulai acara tentang rapat sosialisasi memimpin dalam pengelolaan sumber daya aset yang ada di sekolahan, terlebih dahulu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bojongsari atau yang mewakili, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi, dan yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan basmalah acara ini berjalan dengan lancar dan juga tertib. Memasuki acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bojongsari atau yang mewakili. Kami persilakan kepada Ibu Endang Suryani SPP SD yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wali murid beserta guru SD Negeri 2 Bojongsari dan siswa kelas 6 yang ikut serta, dan semoga pada hari ini di acara Bu Oki yaitu sosialisasi pemetaan aset sekolah bisa berjalan lancar dan sukses selalu untuk Bu Oki. Dan sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Semoga acara yang kita tunggu atau yang kita dampingi dalam kegiatan Bu Oki ini bisa berjalan lancar. Dan nanti jika memang ada yang ingin kita pertanyakan atau hal yang ingin kita ketahui, kami persilakan untuk Ibu Wali Murid beserta siswa kelas 6 bertanya. Karena dalam dukungan kita semuanya, semoga Bu Oki dalam pelaksanaan guru penggerak ini sukses selalu, kami doakan. Dan nanti untuk kegiatan ini adalah kegiatan terakhir ya Bu, kegiatan terakhir Bu Oki. Semoga doa kami dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Bu Oki melaksanakan tugas, tinggal satu nanti ke Solo, dan mudah-mudahan selesai di bulan Desember. Dan Ibu beserta rekan-rekan guru dan wali murid bisa mendoakan, hanya bisa mendoakan kesuksesan Bu Oki. Semoga nanti selesai di bulan Desember, sukses selalu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita ikuti bersama kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat sekali bagi Bu Oki dalam kesuksesannya untuk guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Endang Suryani yang mewakili Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bojongsari. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu pemetaan aset yang ada di Sekolah SD Negeri 2 Bojongsari.
Nah, ini adalah pemimpin, ini tugas saya di aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kebetulan saya CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari kegiatan ini bahwasanya calon guru penggerak bisa mengidentifikasi secara kolaborasi bersama warga sekolah yang lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya sekolah itu memiliki aset. Aset yang ada di sekolah itu ada 7. Di sini terdapat yang pertama modal manusia, yang kedua itu modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, dan yang kelima adalah modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Modal-modal ini harus dipunyai oleh sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Untuk yang pertama adalah modal manusia. Jelas kita memiliki modal manusia karena di situ sudah ada sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini inventarisasi pada sumber manusia menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga harga diri dari seseorang. Modal manusia itu terdiri dari kita semua, Bu. Kalau di sekolah jelas ada murid, ada guru, ada penjaga, tenaga perpus, dan juga ada komite, wali murid, serta siswa. Tanpa ada itu semuanya, pemetaan aset yang ada di sekolah akan kurang. Kalau sudah berkata sekolah, mesti ada guru, ada murid. Terus ke pemetaan aset yang kedua yaitu modal sosial, di mana sekolah juga perlu mengadakan modal sosial. Modal sosial dimaksud di sini sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di sekolah di dalamnya untuk mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat yang ada di dalam sekolah. Sedangkan yang ketiga adalah model politik. Model politik di sini bukan model politik partai yang lainnya. Mesti kalau orang cenderung model politik identitasnya partai dan lain sebagainya. Tapi ini bukan, Bu. Ini bukan model politik partai ya, tapi model politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis ya, tapi dalam tatanan politis praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Itu namanya modal politik. Selanjutnya yang keempat adalah modal agama dan budaya. Di daerah kita, asal sekolah kita dari Indonesia, semuanya modal budaya dan agama itu ada. Karena ada sekolah-sekolah tersebut yang memiliki perbedaan agama. Agama anak dengan agama anak yang satunya kadang berbeda, dan itu harus saling menghormati dan juga saling menghargai. Nah, identifikasi dari modal agama dan budaya itu merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberagaman kegiatan dan juga ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan juga tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Itu adalah modal budaya. Di sini kebudayaannya jelas bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya, mesti ada perbedaan walaupun itu masih satu nama. Kalau agama jelas di sini juga ada perbedaan. Kalau mungkin SD Negeri 2 Bojongsari untuk agama masih sama, satu. Tapi kan di situ ada yang apunten bukannya memilah-milah, ada yang di sini kan NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu kan juga ada perbedaan. Nah, itu. Agama di Indonesia ada 6, tapi perbedaannya tetap ada di masing-masing setiap agama. Selanjutnya itu modal fisik. Modal fisik itu jelas di sini kita lihat adalah bangunan. Bangunan yang dimiliki oleh SD itu adalah modal fisik. Bangunan bisa digunakan untuk kelas, lokasi-lokasi yang lainnya dari perpus, lapangan, terus tempat parkir, tempat
tempat untuk latihan, pertemuan, itu termasuk modal fisik. Infrastruktur atau sarana prasarana melalui saluran pembuangan air, sistem air, buku, itu termasuk modal fisik. Dan yang keenam adalah modal lingkungan. Modal lingkungan ini berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara, air bersih, taman, kolam, sungai, hewan, dan lain sebagainya. Selain itu juga tanah yang untuk berkebun dan lain sebagainya itu termasuk modal alam atau lingkungan. Di sini sudah terlihat jelas, ibu-ibu pas masuk ke sini modal alamnya sudah ada, taman sudah ada, kolam sudah ada, dan semua itu sudah dimanfaatkan oleh SD Negeri 2 Bojong-Sari. Kolam untuk memelihara ikan, anak-anak bisa menggunakan modal alam untuk pembelajaran. Itu yang dilakukan untuk pemetaan aset di SD Negeri 2 Bojong-Sari. Dan modal yang terakhir adalah modal finansial, di mana dukungan finansial atau keuangan yang dimiliki oleh suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses baik itu pembangunan dan juga kegiatannya itu dibagi banyak sekali untuk SD. Ada dari pemerintah, ada dari komite, dan ada dari yang lainnya. Nah, modal finansial ini termasuk seperti tabungan, investasi, terus ada pajak, ada hibah, gaji, dan sebagainya, itu termasuk modal finansial. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu tentang modal manusia. Di sini modal manusia yang ada di SD yaitu modal yang pertama kepala sekolah. Kita mempunyai kepala sekolah walaupun perempuan, tapi beliau Bujamini kualifikasi pendidikannya sudah S1, memiliki sikap yang baik, ramah, latar pendidikannya juga sudah sesuai dan rajin. Terus untuk tenaga pendidik, kami di SD Negeri 2 Bojong-Sari memiliki 9 kelas dan 9 guru kelas, 1 guru PAI, tapi 1 guru PJOK itu guru bantu. Untuk aslinya di sini PJOK belum mempunyai ibu. Terus tenaga penjaga sekolah 1, dan masih ada tenaga-tenaga yang lainnya. Kebetulan di sini belum kayak perpus, belum ada. Hanya itu untuk tenaga kependidikan. Selanjutnya untuk tenaga manusia selanjutnya yaitu komite sekolah. Komite sekolah adalah seorang tokoh dari masyarakat yang memiliki koneksi banyak dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Misalkan komite di sini bisa berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu adalah komite. Selain komite, model manusia yang keenam adalah wali murid. Di sini wali murid adalah orang tua murid yang mendukung program sekolah dan terlibat dalam program sekolah melalui paguyuban sekolah. Itu sudah dijalankan untuk SD Negeri 2 Bojong-Sari. Selanjutnya pengawas. Model selanjutnya adalah modal pengawas. Di sini modal pengawasnya, pengawas di sini adalah pengawas untuk guru-guru dan juga kepala sekolah. Pengawas sekolah rajin melaksanakan pembimbingan kepala sekolah dan juga guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari guru dan juga kepala sekolah yang ada di sekolah yang ada di kecamatan. Terus model selanjutnya yang keenam adalah murid. Murid yang memiliki kemampuan dan latar belakang yang beragam, mau mengikuti kegiatan dan juga aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu adalah model murid. Selanjutnya adalah model sosial. Model sosial di sini yang ada di SD Negeri 2 Bojong-Sari, yang pertama pengurus KKG. Para guru yang ada di SD Negeri 2 Bojong-Sari rata-rata mereka melakukan kegiatan kelompok kerja guru atau KKG.
Di sini KKG-nya berbagi praktik baik, saling bertukar informasi agar informasi yang diterima lebih cepat, terus bekerja sama dalam penyusunan perangkat pembelajaran guru. Selanjutnya adalah anggota PGRI. Guru di sini semuanya adalah anggota PGRI. Meningkatkan mutu dan juga keprofesionalan dari guru tersebut. Anggota pramuka baik guru maupun siswa. Guru di sini mempunyai rasa tanggung jawab, siswa juga iya, dan juga kemandirian siswa. Di sini siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ada kegiatan yang namanya kepramukaan. Dan itu sudah dilakukan untuk SD Negeri 2 Bojongsari. Terus gurunya juga berperan aktif di dalam kegiatan keluaran dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah kolaborasi dengan puskesmas. Ini sering terjadi dan sering kita lihat. Puskesmas sering datang ke sini untuk kegiatan pelaksanaan bias atau imunisasi, pemeriksaan gigi dan mulut, telinga dan sebagainya. Terus juga ada pemberian obat cacing untuk anak-anak yang ada di SD Negeri 2 Bojongsari. Untuk selanjutnya modal fisik. Seperti yang saya jelaskan awal, modal fisik di sini ada ruang kelas. Ruang kelas itu sesuai dengan jumlah rombel dan kebetulan dinding di setiap ruang kelas ini bervariasi dan berwarna. Ini adalah kreativitas dari Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Bojongsari, dan di situ juga ada tulisan-tulisan yang bisa memotivasi anak untuk belajar. Ada pojok baca, ada buku dan sebagainya. Dan karya-karya dari siswa tersebut bisa ditempel di dinding dan bisa ditunjukkan ke orang tua pas pembagian rapor. Itu. Terus memiliki lapangan, jelas kita memiliki lapangan yang ada di depan untuk upacara dan juga kegiatan olahraga serta kegiatan yang lainnya. Parkir motor untuk guru sekaligus digunakan untuk tempat ekstrakurikuler itu yang dekat musola. Kadang anak juga berlatih di situ. Terus untuk MCK itu juga sudah ada. Yang terbaru adalah di sebelah sana, yang di bawah juga ada. Fasilitas untuk model fisik kita sudah cukup, nggih. Musola untuk tempat beribadah guru dan juga siswa sudah ada di bawah. Terus peralatan IT seperti laptop, komputer, LCD, jaringan WiFi, tablet kebetulan tidak ada, tapi Chromebook untuk kegiatan AMBK kelas 5 kita sudah sediakan. Itu adalah contoh model fisik. Nah, ini adalah dokumen model fisik. Di sini ada lapangan sudah ada. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah garasi untuk kendaraan, tapi bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kegiatan. Terus lapangan, WC di atas, musola juga sudah ada. Selanjutnya untuk model lingkungan atau model alam. Kalau dilihat dari model lingkungan atau alam, udara di sini masih bersih, belum ada yang namanya polusi. Karena kita juga dekat dengan pegunungan, walaupun kita bukan di atas pegunungannya, tapi kita di bawahnya, tapi udaranya sejuk. Terus kita juga dekat dengan objek wisata yang namanya Ulbung. Akses juga mudah karena kita ada di pinggir jalan. Terdapat taman dan juga kolam yang ada di depan kelas, itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak menggunakan lingkungan sekitar untuk anak-anak kelas atas, IPAS dan lain sebagainya. Selanjutnya modal finansial. Modal finansial di sini saya bagi menjadi 3, Ibu. Yang pertama dana BOS digunakan untuk proses menunjang proses pembelajaran, untuk sarana prasarana, untuk perbaikan dan sebagainya. Terus ada 2 kerjasama dengan DPR. Kita itu kerjasama dengan DPR digunakan untuk kegiatan menabung karena siswa di kelas 1 sampai kelas 6 ada kegiatan menabung. Dan uang tersebut tidak ada pada guru, melainkan ada pada bank. Ditaruh di PPR. Karena kita sudah kerjasama MOU dengan bank yang ada di Kecamatan Bojongsari. Nah, modal finansial yang ketiga itu adalah dana JUS. JUS ini akronim dari Cipitan Uang Saku, digunakan untuk kegiatan sosial seperti menengok anak yang sakit, terus ada sunatan, terus pemberian hadiah perlombaan 17-an itu menggunakan dana JUS. Dana JUS ini diambil setiap siswa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka di hari Jumat. Dikumpulkan kalau sudah banyak itu untuk kegiatan seperti ini, Bu. Jadi dari anak kembali ke anak. Bukan dari anak kembali ke guru, bukan, Bu, tapi dari anak kembali ke anak.
Itu yang dilakukan kita. Selanjutnya modal politik. Di sini modal politiknya kita bekerja sama dengan puskesmas seperti yang tadi saya sampaikan untuk kegiatan vaksin, bias dan lain sebagainya. Terus kalau seandainya ada anak yang sakit dan harus dirujuk, kita akan bawa ke sana untuk diperiksa. Kalau misalkan ada tindak lanjut ke jenjang selanjutnya juga kita akan pantau. Terus untuk kerjasama selanjutnya dengan TNI, Babinsa dalam kegiatan latihan baris berbaris. Ini termasuk modal politik, bukan modal politik yang demokratis yang lainnya. Ini modal politiknya, Bu. Terus yang ketiga kerjasama dengan OWABOM dalam kegiatan ekstrakurikuler renang. Itu semoga bisa dilaksanakan ya. Terus model politik selanjutnya kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam pelatihan workshop atau bintek, itu yang dilakukan untuk para guru yang ada di sini untuk mengembangkan profesional mereka di bidang IT dan lain sebagainya untuk memajukan pembelajaran yang ada di SD Negeri 2 Bojongsari. Terus yang keempat adalah kerjasama dengan desa dan juga TK, BA dalam kegiatan PPDB atau penerimaan siswa baru. Itu yang kami lakukan. Selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, adanya keragaman agama dan budaya, kita mengadakan kebiasaan sholat berjamaah, Asmaul Husna dan juga hafalan surat pendek di awal pembelajaran. Itu sudah kita lakukan. Terus yang selanjutnya keberagaman budaya daerah, di mana kita juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler tari. Bisa diikuti anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan anak-anak tersebut jika sudah mengikuti kegiatan ini akan dipilih untuk mengikuti lomba tari kreativitas. Kalau misalkan memenuhi kriteria dan hasilnya bagus untuk tingkatan selanjutnya. Ini contoh dokumentasi model sosial dan juga agama, di mana ada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan salat berjamaah di masjid. Dokumentasi juga kegiatan identifikasi aset bersama guru dan juga paguyuban, kebetulan ini juga termasuk salah satunya. Dan kebetulan kerjasama dengan yang lainnya juga ada dokumen-dokumen yang lainnya. Demikian pemaparan untuk materi tentang pemetaan aset yang ada di SD Negeri 2 Bojongsari. Acara selanjutnya langsung ya Bu, monggo kita berdiskusi aset apa saja yang akan ditambahkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan menunjang keberhasilan pembelajaran di SD Negeri 2 Bojongsari. Mungkin Bapak Ibu monggo ada yang mau menyampaikan saran penambahan untuk aset yang ada di Bojongsari. Boleh? Oke, monggo. Modal sosial, misal kita bersama dengan OWABOM, kita kan dekat dengan OWABOM untuk pembelajaran outing kelas dan P5 serta ekstrakurikuler. Terus misalkan gini Bu, Tadi kan di modal politiknya sudah ada ya, tapi di modal sosialnya belum tampak untuk kerjasama atau kolaborasi antara OWABOM dengan sekolahan untuk kegiatan kemajuan ekstrakurikuler dan juga P5 atau outing kelas yang mungkin jadi program di SD Negeri 2 Bojongsari. Untuk tambahannya seperti itu gitu. Ya matur nuwun, nanti saya akan tambahkan untuk program modal sosialnya. Tadi hanya yang tampak di modal politiknya saja. Oke, matur nuwun. Selanjutnya monggo yang lainnya. Oke, monggo Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan sedikit menambahkan Bu untuk dalam kategori modal sosial. Saya ada usul sebaiknya ada kolaborasi dengan Babinsa untuk kegiatan pelatihan upacara atau berbaris. Karena kan di tahun-tahun kemarin dia mungkin ada kayak perlombaan baris seperti itu. Mungkin jadi untuk kalau misalnya SD mau mengikuti, jadi anaknya sudah siap. Maksudnya untuk berlatihnya tidak terlalu maksudnya tinggal meneruskan saja seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur nuwun Bu Eti, terima kasih atas saran dan juga masukannya terkait modal sosial yang tadi Ibu sampaikan.
kolaborasi kita untuk SD Negeri 2 Bojongsari itu bisa berkolaborasi dengan Babinsa atau mungkin dengan Koramil atau mungkin dengan petugas keamanan yang ada untuk melatih kegiatan baris berbaris di upacara, dan juga ada LKBP baris berbaris untuk lomba. Kebetulan memang kemarin ada kegiatan LKBP di Bojongsari, dan untuk SD Negeri 2 Bojongsari juga sudah mengikuti walaupun belum semaksimal mungkin karena waktunya memang benar Bu. Waktu mempengaruhi anak untuk latihan. Kalau misalkan latihannya intens, latihannya berjangka, itu anak akan mempunyai rasa disiplin, tanggung jawab, dan gerakan-gerakannya pas, dan mungkin gerakannya sudah luas. Kalau kemarin kan kayaknya masih karena waktunya mepet, kita harus mengikuti lomba tersebut. Ya, kedepannya nanti saya akan tambahkan untuk modal sosial ada 2 yaitu dari kerjasama dengan Wobong. Tadi di modal politik kita sudah masuk, tapi di modal sosialnya belum tampak. Ya, nanti saya akan tambahkan di modal sosial tentang kerjasama dengan Wobong untuk ekskul renang, P5, outing class dan sebagainya, dan modal sosial untuk kegiatan seperti ekstrakurikuler. Berarti gimana? Berarti ekstrakurikuler LKBB dengan kerjasama dengan Babinsa, matur nuwun. Mungkin ada yang lainnya? Ya, segera sedikit menambahkan modal sosial. Itu untuk kolam ikan itu maksudnya aset. Berhubung di SD 2 Bojongsari ini kan sudah ada kolam ikan itu ya. Ada 2 kolam itu sudah diisi. Nah, saya harapkan untuk partisipasi anak itu ya kalau ada itu bisa untuk ikut invest ini. Samping itu untuk melatih anak supaya bisa kreativitas, bisa memanfaatkan lingkungan yang ada. Cukup. Berarti investasi untuk anak-anak bisa memelihara ikan yang ada di sini. Nah, dengan cara bagaimana? Ikan-ikan yang ada di sini kan butuh yang namanya makan. Butuh yang namanya makan. Tapi jangan sampah yang dibuang di kolam ikan. Tapi coba misalkan ada sisa makanan yang itu bisa dimakan oleh ikan, bisa dibuang ke kolam. Bisa juga bawa sayur-sayuran yang sudah tidak layak untuk dimasak, dibawa ke sini untuk makan ikan, boleh, silakan. Itu juga adalah bagian peran kita membudayakan positif tentang memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kebetulan ada kolam, berarti nanti persiapan PR buat siswa-siswa yang ada di sini, Pak. Kita bisa sosialisasikan untuk memanfaatkan lingkungan ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk kelancaran pembelajaran. Kalian juga bisa belajar di situ. Bentuk ikan bagaimana sih? Terus misalkan ada kegiatan seni rupa, melukis, melukis kolam, melukis tumbuhan, melukis ikan, karena sudah melihat ikan seperti itu, boleh. Itu biasa, berarti itu sudah memanfaatkan aset yang ada di dalam lingkungan sekolah. Oke Pak, nanti saya tambahkan. Ada yang lainnya? Nama cukup? Cukup, oke? Ya, demikian tadi pemaparan tentang pengelolaan aset dan sumber daya yang ada di sekolahan. Nanti diskusi tentang penambahan di modal fisik dan juga modal sosial akan saya tambahkan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk tanggapan yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk menambahkan aset-aset yang ada ditambahkan, yaitu modal sosial dan juga modal fisik. Terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan juga fokus menyimak dalam kegiatan diskusi kali ini. Sebelum saya tutup, saya ada pantun, Bro. Pagi-pagi memetik cempaka, wanginya harum sampai ke kota. Pemimpin bijak atur sumber daya demi kesejahteraan kita bersama. Demikian kegiatan sosialisasi pemetaan aset SD Negeri 2 Bojongsari. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.